kekayaan itu dan cenderung pelit. Bahkan dalam rangka ingin hidupnya kekal dengan hartanya yang banyak, dia kemudian menggunakan kesempatan dengan istilah aji mumpung, pumpung jabat, pumpung bisa berbuat, dia korupsi besar-besaran. Coba kalau kita tanya, Pak, kenapa Bapak korupsi sampai miliaran, kenapa? Kalau mereka jujur pasti jawabannya, karena aku pumpung jabat, pumpung bisa berbuat korupsi. Ya kenapa Bapak korupsi? Ya saya supaya bisa menumpuk kekayaan. Kalau sudah menumpuk kenapa? Supaya saya bisa hidup lama. Nah, bayangannya kalau uang sudah banyak dia hidup lama. Kalau lama kan tidak mati. Dia tidak tahu kalau kematian sudah diputuskan oleh Allah sejak bayi di dalam rahim ibunya pada saat umur 120 hari. Kenyataannya bagaimana? Apakah yang mati orang-orang yang tidak berduit? Apakah yang segera mati orang-orang miskin? Dan orang kaya tidak mati? Tidak. Malaikat tidak pilih-pilih. Siapa yang sudah saatnya mati, matilah meskipun kekayaannya melimpah. Dan kalau belum saatnya mati, meskipun tidak punya apa-apa, ya juga nggak mati-mati. Sekedar contoh, di Kediri ada seorang direktur umum, dirut, direktur utama pabrik gudang garam, pabrik rokok gudang garam yang terkenal. Saat itu karyawannya ada 100.000. Bayangkan uangnya banyak enggak kira-kira kalau karyawannya 100.000? Banyak. Itu kalau di Kediri sedang bubaran karyawannya, wah, satu kota penuh dengan mereka. Begitu banyaknya karyawan pabrik rokok gudang garam. Satu saat direktur utamanya saat itu seorang Cina, masih muda, sekitar umur 40 tahun, sakit. Karena sakit tidak ingin mati barangkali, dia langsung terbang ke Amerika mencari dokter yang super canggih. Tetapi nampaknya malaikat sudah nyegat, sudah janjian nampaknya di Amerika. Sampai Amerika mati dia. Kaya, masih muda, direktur utama pabrik rokok gudang garam yang 100.000 karyawannya, mati. Sementara petani yang sudah tua, petani buruh, bukan petani pemilik, buruh, yang penghasilannya mungkin sehari cuma 10.000, sudah tua, ndak mati-mati malah. Ini betapa manusia selalu dibisiki oleh setan ketika dia kaya. Jangan kamu infakkan, sayang, tumpuk saja, timbun saja, biar kamu awet. Itu kata setan. Sehingga manusia cenderung pelit. Sekali lagi manusia yang terpelit kalau seperti itu cara berfikirnya. Allah tidak ingin hambanya pelit dengan cara berfikir seperti itu, karenanya muncullah perintah tersebut. Demikian, semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperhatikan ajaran Allah, yang pasti kita akan bahagia apabila kita sungguh-sungguh memperhatikannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mitra Salma yang budiman, dimanapun Anda
berada. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada sesi yang kedua ini adalah menjawab pertanyaan. Cukup banyak, ada 8 setidaknya pertanyaan yang sudah masuk. Maka kami akan mencoba menjawab satu persatu. Yang pertama, apakah keutamaan puasa di bulan Rajab? Jawabannya bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia, salah satu di antara bulan yang mulia. Syahrun min ashhuril hurum, bulan dari bulan-bulan yang mulia. Sebagaimana diketahui, bulan yang mulia ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Untuk 3 bulan ini berurutan posisinya, sedangkan yang satu yaitu bulan Rajab. Maka sangatlah baik apabila berpuasa pada bulan-bulan tersebut, termasuk bulan Rajab. Keutamaannya apa? Keutamaannya salah satu sabda Nabi, maka akan diampuni dosanya dan akan dimudahkan proses memasuki surga. Untuk itu, meskipun hanya sehari, sebaiknya kita berpuasa pada bulan Rajab. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang terang-terangan bilang minta jatah uang per bulan dari anaknya, padahal anak tersebut sudah berkeluarga? Jawabannya, ini pertanyaan dari saudara Nur, saudara atau saudari, ya pokoknya Nur dari Karangnongko. Nur itu bisa Nuruddin, bisa Nurjannah. Kalau Nuruddin ya laki-laki, kalau Nurjannah ya perempuan. Karena cuma Nur saja, ya bisa laki-laki bisa perempuan, dari Karangnongko. Jawabannya, apa sih artinya seorang anak yang memberi jatah orang tuanya sebulan sekali? Apabila dibanding dengan jerih payah orang tua, terutama ibu yang sejak mengandung selama 9 bulan, barangkali kalau disuruh mengganti uang berapa miliar itu tidak bisa ditukar dengan susah payahnya seorang ibu yang mengandung. Belum ketika melahirkan, antara hidup dan mati, ibu menanggung resiko ketika hendak melahirkan. Karena itu kalau ada seorang wanita mati di saat melahirkan, dia termasuk syahid, karena dianggap tidak beda dengan orang berperang. Ini menunjukkan betapa luar biasa berat, sakit, dan risiko yang dialami oleh seorang ibu ketika melahirkan khususnya. Ibu ketika sedang menghadapi saat-saat detik-detik lahirnya jabang bayi, ibu dalam keadaan harap-harap cemas. Begitu lahir, ibu dalam keadaan tidak sadar. Begitu sang ibu siuman sadar, dia tidak ingat sakitnya, tidak ingat penderitaannya. Yang diingat adalah, mana anakku, mana anakku. Padahal ibu dalam keadaan masih lemah saat itu, berdarah-darah saat itu.
keringat dingin bercucuran dan dalam keadaan tak berdaya. Tapi begitu beliau siuman sadar, dia ingat, mana anakku, bagaimana kondisi anakku. Setelah dipegang, oh anakku namanya Basit. Nah, kecil anaknya. Oh Basit katanya, karena ibunya sudah berjanji nanti kalau lahir anakku saya namakan Basit. Betul, ternyata anaknya keluar laki-laki kecil mungil. Langsung didekap sang anak sambil dielus-elus kepalanya. Rambutnya masih jarang-jarang. Belum bisa menangis lagi. Walah Basit anakku, besok kamu jadi orang yang saleh nak ya. Jadi anak yang bisa berbakti sama orang tua ya nak. Kalau mondok jangan nginep di tempat orang kampung ya nak. Kalau mondok kamu serius ya nak. Jangan belum minta pulang ya nak. Jadi yang diingat adalah anaknya. Akhirnya bersusah payah orang tua mengasuhnya. Begitu besar kawin, ibunya minta jatah sebulan 100.000 katakanlah, masa keberatan? Nah, itulah jawabannya. Kalau anak itu punya rasa cinta, sayang dan ingat terhadap perjuangan ibu bapaknya, dia tidak akan keberatan. Tentu orang tua yang wajar minta jatah pun sesuai kemampuan sang anak. Justru senanglah kalau ada orang tua minta diberi jatah. Berarti punya peluang sang anak ingin berbakti, ingin berbalas budi. Sekalipun semua kekayaan dia diserahkan sama orang tua, itu belum apa-apa dibanding dengan jasa besarnya si orang tua. Ya, demikian jawaban dari saudara, dari pertanyaan saudara atau saudari Nur. Kemudian dari Ahmad Sukoharjo, bagaimana hukumnya Ustadz apabila sedang cekcok kecil dengan istri, tiba-tiba dalam hatinya ingin mengatakan talak cerai, tetapi tidak sampai diartikulasikan, tidak diucapkan, hanya dalam hati. Jawabannya, tidak terjadi talak atau cerai ketika hanya diucapkan di dalam hati. Tetapi kalau sudah dilesankan, maka itu menjadi talak. Untuk itu jangan coba-coba dengan kata-kata talak. Memang tidak sedikit ketika terjadi cekcok dan si laki-laki agak panik dengan sikap si perempuan yang keterlaluan, katakanlah, muncul pikiran seperti itu. Saya kira hampir semua laki-laki ketika terjadi cekcok punya pikiran seperti itu. Nah, karena itu jangan mudah memutuskan cerai hanya karena cekcok, sebab pasti akan menyesal. Soal percekcokan semua dialami, semua orang mengalami. Percekcokan semuanya dialami oleh siapapun. Ya namanya manusia. Manusia punya kepentingan berbeda. Anak dari orang tua berbeda, kultur berbeda, sifat berbeda. Pasti ketika suatu saat terjadi konflik, pasti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu hal yang wajar, semua orang mengalami. Jangankan kita, Nabi juga seperti itu. Pernah seperti sering saya ceritakan, ketika Nabi satu saat sedang duduk-duduk dengan istri yang tercinta, yaitu Siti Aisyah. Tiba-tiba ada seorang tamu membawa beki, membawa nampan, yang di situ ada mangkok yang berisi soto,
daging kalau sekarang, atau bakso. Ternyata tamu yang membawa nampan itu utusan salah satu istri Nabi. Dengan sopan sang utusan itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya diutus oleh ibu untuk menyampaikan lauk pauk untuk Rasulullah. Demikian kata utusan dari seorang istri Nabi. Nabi kan istrinya 9. Ketika itu Siti Aisyah cemburu melihat Nabi kelihatan senang menerima hadiah lauk pauk dari istri yang lain. Apalagi terkenal Siti Aisyah sang pencemburu, karena memang cerdas dan masih muda belia dan sangat mencintai Nabi, sehingga wajar kalau mudah cemburu ketika Nabi tampak senang dengan istri yang lain. Begitu Siti Aisyah melihat Rasulullah tampak senang menerima hadiah lauk pauk, antara sadar dan tidak barangkali. Dan itulah orang kalau sudah cemburu berat. Mangkok berisi soto daging atau berisi bakso langsung disaut, dibanting di depan Nabi. Bagaimana dibayangkan soto daging kok dibanting ini, terus kira-kira kemana itu isinya? Wah, apalagi kalau bakso gelindingannya mesti lari jauh. Ya muncrat, tutue kena gamisnya Nabi, padahal baru saja dicuci. Kira-kira kalau orang biasa marah apa tidak? Kalau sudah marah punya pikiran, oh tak ijol kayak gitu ya, oh tak cerai, itu wajar. Betapa kalutnya seorang laki-laki ketika melihat istrinya dianggap, katakan kasarnya, kurang ajar, dianggap berlebihan, dianggap berani, dianggap tidak sopan. Tapi bagaimana Nabi saat itu memahami ini ulah istri sedang cemburu. Nabi memahami, karenanya Nabi tidak mengimbangi marah, justru Nabi santai sambil memungut bakso yang gelinding tadi, agak jauh toh, gelindingannya telur, sambil dipunguti. Dan kemudian juga mangkok yang berserakan tadi juga dipungut satu persatu, ditaruh di sebuah tas kresek begitu barangkali kalau sekarang. Beliau sambil bersabda, gharat ummahatukum, bahasa sekarangnya cemburu nih, gitu aja Nabi. Subhanallah, seorang Nabi diuji sedemikian beratnya. Beliau tidak mengatakan kata-kata cerai. Barangkali sebagai manusia biasa wajar kalau getem-getem, tapi justru Nabi tidak. Nabi justru mengendalikan diri. Nah, untuk itu mari kita sebagai suami atau calon-calon suami untuk tidak mudah berkata cerai, tetapi menahan diri dan memahami memang wanita kadang-kadang emosional. Ini perlu diperhatikan supaya kita tidak mudah mengatakan kata-kata cerai, yaitu seperti yang dialami oleh seorang sahabat di saat masa khilafahnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ada seorang laki-laki yang sudah tidak tahan dengan ulah istrinya yang suka ngomel, yang suka nyanyi, yang suka berkata-kata yang tidak semestinya.
sehingga dia pergi meninggalkan rumah hendak melaporkan hal tersebut kepada Sayyidina Umar sang raja. Begitu sampai di depan rumah, justru dia mendengarkan omelan Ibu Umar, malah lebih lantang lagi daripada istri dia, malah lebih panjang lagi ceritanya. Dia dalam hati bilang, wah lah kok tunggaling ini karo bojoku, malah saya nemen katanya. Rakacek saya melapor kalau istrinya Sayyidina Umar juga seperti itu. Akhirnya dia balik kanan, gak jadi. Nampaknya kelihatan dari dalam rumah. Dibuka pintunya langsung, ya fulan, ta'al huna, hei fulan, ada apa dengan kau hendak bertamu tidak jadi? Balik lagilah si fulan itu. Memangnya kenapa kamu hendak bertamu kok tidak jadi masuk? Begini loh khalifah, tadi saya kan hendak melapor tentang kondisi istri saya yang sukanya ngomel terus. Saya hendak tahan. Dan ini hendak saya laporkan kepada raja supaya diatasi bagaimana baiknya. Terus ternyata saya mendengar sendiri langsung Ibu Umar malah lebih lantang omelannya. Ya percuma saya melaporkan, karena itu saya nggak jadi masuk. Oh itu toh. Padahal Sayyidina Umar orangnya gagah, pemberani, dan ketika belum masuk Islam berapa banyak orang dibunuh. Bahkan ketika belum tahu Islam, anaknya sendiri dikubur hidup-hidupan. Pernah Sayyidina Umar mengalami membunuh anaknya hidup-hidupan. Karenanya pernah beliau tiba-tiba menangis sendiri. Kenapa engkau menangis? Wahai Umar, aku teringat ketika aku belum masuk Islam, anakku aku kubur hidup-hidupan. Ya Allah, begitu kejamnya hatiku saat itu, begitu kejamnya tradisi jahiliyah. Dia menangis ketika teringat. Seperti itu kondisi Sayyidina Umar. Sementara istrinya ngomel, diam saja. Sampai ketika ada seorang rakyatnya hendak melapor, justru tidak jadi karena mendengar Ibu Umar sedang ngomel. Sayyidina Umar kemudian menjawab, begini ya, saya ini ya maunya tidak tahan mendengar omelan istri saya. Tapi setelah saya pikir-pikir, banyak kewajiban saya yang diambil alih oleh istri saya. Banyak tugas-tugas laki-laki yang dilakukan oleh wanita. Contohnya, anak saya ketika lahir yang berkewajiban menyusui itu saya. Artinya berkewajiban mencarikan seorang wanita yang bertugas menyusui anak itu adalah saya. Tapi ternyata istri saya semua yang menangani tanpa minta imbalan. Yang kedua, memasak nasi dan lain sebagainya, itu kewajiban saya, tapi itu dilakukan oleh seorang wanita dengan sukacita dan tidak sedikit pun minta gaji, minta imbalan. Mencuci itu juga kewajiban sang laki-laki, mencucikan baju sang istri, tetapi istri justru menyuci sendiri, bahkan pakaianku yang menyuci dia sendiri. Belanja ke pasar itu tugasnya laki-laki. Yang jelas perempuan duduk manis sebenarnya, tetapi toh juga dilakukan oleh seorang istri. Itulah sebabnya kenapa ketika istri saya ngomel, kenapa istri saya ketika marah-marah, saya mengalah, karena sudah cukup banyak kewajiban laki-laki yang diambil alih,
ditangani, dibantu oleh wanita. Dan perlu diketahui, wanita yang semacam inilah wanita yang calon penduduk surga. Ini nasihat untuk seorang laki-laki. Tapi seorang wanita nasihatnya enggak seperti ini, enggak kemaki nanti. Kalau seorang wanita mendengar begini, loh mula aku tak nesuai, awas nek ngamuk nek tak nesoni. Lah ini bukan, itu salah kedaten. Nasihatnya untuk seorang istri itu yang baik, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah saratka idza absorta, menyenangkanmu ketika engkau memandangnya. Ini menurut Nabi wanita yang bagus kalau dipandang oleh suami menyenangkan. Tapi kalau dipandang oleh suami ngomel, ini menyenangkan apa tidak? Nabi kira-kira senang tidak punya umat seperti itu? Nabi tidak senang mempunyai umat yang suka ngomel di depan laki-laki. Nabi malu kalau punya umat kok tidak menyenangkan sang suami. Dan ini berat sekali pengaruhnya. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Ma min imra'atin abasat amama wajhi zawjiha illa la'anahallah wa malaikatus samawati sab'i." Kok ada seorang wanita wajahnya cemberut di depan sang suami, dan cemberutnya bukan karena diizinkan syarak, tapi karena emosi saja, maka malaikat 7 langit melaknatinya. Wah, bahaya. Maksudnya diizinkan syarak, yaitu kalau cemberut misalnya karena melihat suaminya tidak mau sholat, sukanya minum minuman keras, sukanya judi, selingkuh, itu boleh-boleh saja cemberut, bahkan harus supaya kapok. Tetapi karena datang telat saja sang suami misalnya, dia langsung cemberut. Lebih-lebih belum tahu persoalan, belum sudah cemberut. Ini kalau tidak hati-hati, malaikat langit bumi akan melaknat. Wah, betapa berat risikonya. Sekedar contoh, pernah Siti Aisyah, Siti Fatimah, putri Nabi, kelihatan sedih, murung. Tiba-tiba diketahui Nabi, "Wahai anakku Fatimah, ada apa dengan engkau? Engkau kelihatan murung, kelihatan sedih." "Iya wahai ayah, kemarin saya khilaf dengan suamiku Mas Ali, yaitu saya sempat berkata yang tidak semestinya sehingga membuat dia marah kepadaku. Tapi alhamdulillah ketika aku mengelilingi dia 70 kali, menghibur dia 70 kali, beliau kemudian senyum, tertawa, dan tidak lagi marah, alias ridho kepadaku." "Lalu kenapa engkau masih murung?" kata Rasulullah. "Saya murung karena sedih wahai ayah, kalau Allah tetap marah kepadaku dengan sikapku seperti itu kepada suamiku Ali bin Abi Thalib." Nabi kemudian bersabda, ini sabdanya yang ingin saya tegaskan, "Demi Allah wahai anakku Fatimah, kalau saja kamu ulangi perbuatanmu membuat susah dan sedihnya suamimu, kemudian engkau mati sebelum dia ridho kepadamu, demi Allah aku tidak sudi sholat jenazahmu. Demi Allah aku tidak akan sholat mayatmu kalau engkau terlanjur mati sebelum dapat ridho dari sang suami." Ini sering saya sampaikan di forum-forum majelis ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ini apa? Artinya hendaklah saling memahami, saling pandai-pandai membawa diri. Sang suami tidak mentang-mentang,
istri juga harus berhati-hati karena kita